Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahadisan nabiyil mustafa fil ihtida mislan nujum. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasuluhul ladzi atahu asrarar ulum. Allahumma shalli ala afdali khalqihi Muhammad al-mab'usu bil mu'jizati wa ala alihi wa ashabihi anjamul hidayati, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, kaum muslimin, muslimat dimanapun berada. Dalam bab pertama kitab Syarah Tanqihul Qaul, Imam An-Nawawi menuliskan satu bab tentang bagaimana fadilah atau keutamaan ilmu dan ulama. Bab ini menceritakan riwayat-riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana Allah memberikan Rahman Rahim yang tak terhingga bagi siapapun orang yang berkaitan dengan ilmu dan ulama. Jadi tidak hanya ulamanya, tapi mereka siapapun yang berkaitan dengan ilmu atau berhubungan dengan ulama, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dalam bab pembuka dikatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya ila halaqatin alimin kana lahu bikulli khutwatin mi'ata hasanatin fa idza jalasa indahu wa istama'a ma yaqulu kana lahu bikulli kalimatin hasanah. Siapa orang yang kemudian berjalan ke tempat majelis ilmunya seorang ulama, maka kemudian dihitung oleh Allah setiap langkahnya itu mi'ata hasanah, 100 kebaikan. Dibalas oleh Allah setiap satu langkahnya, setiap langkahnya 100 kebaikan. Ini menunjukkan bahwa Rahman Rahim Allah bagi orang yang mau mencari ilmu itu sungguh luar biasa. Satu. Kemudian Rasulullah melanjutkan fa idza jalasa indahu wa istama'a ma yaqulu kana lahu bikulli kalimatin hasanah. Dan siapa yang mau duduk mendengarkan kajian-kajian keilmuan dari para ulama, maka setiap kata yang keluar dari ulama itu dia mendapatkan pahala satu kebaikan. Kalau satu kata, kalau dalam 10 menit ratusan kata, maka berlimpahlah kebaikan itu untuk dirinya. Siapa orang yang mau mencari ilmu? Bukan ulamanya. Hadis ini menunjukkan bahwa bukan ulamanya, tapi orang yang mencari ilmunya. Itu satu. Artinya bahwa orang yang mencari ilmu pun dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Karena ilmu. Maka di lain hal, misalnya Imam Syafi'i dalam manaqibnya menulis, man arada dunia fa alaihi bil ilmi. Siapa orang yang mau sukses di kehidupan dunia, maka hendaklah dia mencarinya dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Ingin sukses di kehidupan akhirat, maka juga dengan ilmu. Wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Pengen kita nih sukses lahirnya, batinnya, dunianya, akhiratnya. Imam Syafi'i jelas, fa'alaihi bil ilmi. Keduanya bisa diperoleh dengan jalan ilmu. Maka hadirin rahimakumullah, hal lainnya bagi orang atau kita yang mau melangkahkan kaki pergi dari tempat kita tinggal, dari toko kita, dari rumah kita, atau kita merantau untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW pernah bersabda, dan ini tertulis dalam kitab Syarah Tanqihul Qaul, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu ma taqaddama min janbihi qabla ayyahtua. Bahwa siapa orang yang melangkahkan kakinya dari tempatnya tinggal, mau dia berjalan, masyian, atau dia mau rokiban, atau dia mau berkendara, bagaimanapun caranya, maka kemudian siapa orang yang mau menuntut ilmu, disarah memang oleh Imam Nawawi, minal ulumi syar'iyati,
Ilmu di sini adalah ilmu syariah, ilmu agama. Maka siapa orang yang melangkahkan kakinya niat untuk mencari ilmu agama, ghufirallahu, akan diampuni baginya apa? Ma taqaddama min dzanbihi as-shaghair. Semua dosa-dosanya yang kecil-kecil terdahulu itu diampuni oleh Allah, bahkan qabla ayyahtua. Nabi menegaskan bahkan sebelum kakinya melangkah. Kenapa? Menarik. Kenapa ada kalimat qabla ayyahtua? Diampuni sebelum kakinya melangkah. Bahwa dalam kenyataannya ada orang-orang yang sudah berniat baik, ingin menuntut ilmu agama, ya, ingin mencari ilmu agama, tapi di tengah perjalanan dia harus balik lagi karena ujur syar'i. Misalnya saya udah niat berangkat bismillahirrahmanirrahim. Kemana? Majelis, madrasah, ke masjid, kajian ilmu agama. Ya. Tiba-tiba di tengah perjalanan harus balik lagi. Kenapa? Istri sakit parah, atau keluarga ada yang meninggal, ibu, bapak, anak, ya, atau rumah kebakaran misalnya. Sehingga orang-orang seperti itu tidak jadi menuntut ilmu. Nah, orang-orang yang seperti ini Rasulullah kemudian mengatakan qabla ayyahtua, qabla ayyahtua. Sudah diampuni bahkan sebelum kakinya melangkah. Ini menunjukkan betapa besarnya Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau berkelindan, berkaitan, bersentuhan, berhubungan dengan ilmu, terutama tentunya al-ulum asy-syar'iyyah, ilmu-ilmu syariah, ilmu-ilmu agama. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita siapapun, ya, man akrama aliman faqad akramani. Siapa orang yang sudah memuliakan ulama, maka sungguh dia sudah memuliakan aku. Wa man akramani faqad akramallah. Dan siapa yang memuliakan aku, maka sungguh dia sudah memuliakan Allah. Wa man akramallah, dan siapa yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, maka tempatnya kembali nanti setelah meninggal tiada lain hanyalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis yang lain banyak. Siapa yang mengunjungi ulama seakan-akan dia sudah mengunjungiku, kata Rasulullah. Siapa yang bersalaman dengan ulama, sofahani, maka seakan-akan faka'an nama sofahani, dia sudah bersalaman denganku. Siapa yang duduk dengan ulama di majelis ilmunya, maka seakan-akan dia sudah duduk denganku ketika di dunia. Dan siapa yang duduk bersamaku di dunia, maka ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Rasulullah kemudian menegaskan, nanti di hari kiamat aku akan dudukkan mereka-mereka itu bersamaku. Duduk bersamaku di hari kiamat, subhanallah. Itulah mulianya orang-orang yang mau mencari ilmu. Tidak hanya ulamanya, tapi kita yang mau thalibul ilmu. Terakhir, sebagai penutup, tentunya Rasulullah juga mengingatkan, wahai orang-orang yang disebut sebagai alim, sebagai orang yang disebut ulama, Rasulullah mengingatkan, ma min alimin la ya'malu bi ilmihi illa naza'allahu ruhahu ala ghairi syahada. Kalaulah ada seorang yang disebut alim ulama tapi tidak mengamalkan apa yang diketahui dari ilmunya tersebut, maka sungguh Rasulullah menegaskan, naza'allahu ruhahu ala ghairi syahada. Kalau dia nanti dicabut ruhnya, meninggal dia, wafat dia, maut dia, mati dia, maka dia akan wafat seakan-akan dalam keadaan tiada syahadat di dalam dirinya, tidak beriman. Subhanallah. Itu peringatan tentunya bahwa memang Allah dan Rasul memuliakan seorang ulama, menempatkan semulia-mulia dan setinggi-tingginya ulama. Tapi kemudian juga diingatkan bahwa ulama yang dimuliakan Allah tentunya punya beban tanggung jawab, punya responsibility atas keilmuannya itu yang penuh dan sangat luar biasa juga. Sehingga diingatkan, ayo katakan yang kau katakan, lakukan, ya. Jangan kemudian taqulu ma la taf'alun, wahai para alim ulama, jangan engkau kemudian tidak melakukan apa yang engkau ajarkan dari ilmu-ilmu yang sudah engkau ketahui. Mudah-mudahan kita semua tidak pernah putus dari berhubungan dengan namanya ilmu,
ulama dan sebagai thalibul ilmi sampai nanti kita masuk dalam liang lahat. Sehingga dengan ilmu kita bisa menyelamatkan kehidupan tidak hanya diri kita, tapi keluarga kita, tetangga kita, orang tua kita, masyarakat kita, baik kehidupan dunianya maupun akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.